Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, berjumpa lagi dengan kami di Sorban Mas TV. Pada kesempatan hari ini kita sedang melaksanakan Ru'yatul Hilal. Jadi bagaimana kita menentukan hilal ataupun penentuan satu Rajab. Kemudian di samping saya sudah ada narasumber kita. Beliau adalah sahabat Sulis. Beliau tergabung di Ru'yatul Hilal Kabupaten Kudus, dan alhamdulillah beliau juga termasuk di Ansor Kandang Mas gitu. Selamat petang Mas Sulis. Selamat petang. Gimana tentang persiapan untuk hilal pada petang hari ini? Oke. Alhamdulillah ini adalah salah satu pertama kali Ansor Banser Kandang Mas melaksanakan Ru'yatul Hilal. Tetapi Ansor Banser Kandang Mas ini untuk melaksanakan tentang falakiyah ini sudah berjalan beberapa tahun. Salah satunya yang sudah berjalan adalah membuat jadwal imsakiyah. Tapi tahun ini alhamdulillah bisa melaksanakan Ru'yatul Hilal untuk menentukan 1 Rajab 1442 Hijriah. Untuk menentukan itu kita memang memerlukan beberapa data. Di antaranya datanya adalah lintang tempat dan bujur tempat, dan alhamdulillah ketika dari sahabat-sahabat Ansor semua untuk mengadakan kegiatan ini ada beberapa sahabat yang menentukan atau memberitahu bahwa ada salah satu tempat yang lumayan strategis untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal. Dan alhamdulillah ini berada di Masjid Baitur Rahman. Oke, untuk menemukan ataupun menentukan tempatnya, apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Oh, gitu. Untuk menentukan lintang dan bujur tempat ini, kita bisa menggunakan beberapa data. Salah satunya alat ya, salah satunya menggunakan GPS. Nah, untuk GPS ini kita belum punya, tetapi kita bisa menggunakan aplikasi di HP kita. Salah satunya adalah di situ ada GPS test, itu bisa kita gunakan, atau mungkin Miswa Android gitu, itu juga ada, dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk mencari lintang tempat dan bujur tempat yang kita gunakan ini. Baik, kalau kita ngomong kriteria ataupun spesifikasi alat-alat Ru'yatul Hilal itu apa saja sebenarnya? Sebenarnya kalau secara salafi ini biasanya kan dilihat secara telanjang ya, tetapi dengan perkembangan zaman ini maka ada beberapa alat yang digunakan ini sifatnya untuk membantu. Di antaranya adalah teleskop atau teleskop ini teropong ya. Teropong. Selain teropong juga ini teropong ada yang manual, juga ada yang digital. Selain itu juga ada yang menggunakan ini alat apa nih guys? Ini hampir sama dengan yang kita gunakan untuk mengukur jarak yang kita lihat di jalan itu. Itu hampir sama, itu kita menggunakan itu. Oke, kemudian ketika kita ngomong ada beberapa kriterianya. Kemudian pada kesempatan hari ini alat apa yang akan digunakan untuk melihat hilal gitu? Karena ini adalah yang pertama dalam melaksanakan Ru'yatul Hilal, khususnya NU Banom, kalau bahasanya di yang sudah berjalan ini, NU Banom Kandang Mas yang dilaksanakan oleh Ansor Kandang Mas. Ini adalah kita belum ada persiapan alat apapun, tapi kita bisa menggunakan salah satunya dengan HP, karena memang kita belum punya teropong. Kemudian dan menggunakan kamera, ya. Ini untuk membantu dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal ini. Baik, untuk keakurasiannya sendiri, apakah ada pembedanya ketika kita pakai teropong ataupun teleskop, kemudian ketika kita pakai Android, apakah ada pembeda akurasinya? Apakah sama gitu? Saya kira tidak ada perbedaannya, karena ini sifatnya adalah membantu ya, untuk mempermudah. Akan tetapi ini ada kriteria khusus, diantaranya adalah ada yang dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal itu ada standar ketinggian. Nah, yang sudah secara umum di standar ketinggian hilal ini adalah 2 derajat. Nah, dan alhamdulillah pada menjelang 1 Rajab ini ketinggiannya adalah 7 derajat. 7 derajat. Ya, jadi lumayan
dan ada beberapa keberhasilan atau faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Di antaranya adalah hitungannya, ya. Hitungannya di sini minimal ketinggian hilal adalah minimal 2 derajat. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini adalah 7 derajat. Yang kedua adalah umur hilal 8 jam. Untuk yang sekarang karena waktu ijtima pada hari ini adalah jam 2:43 ya, menit. Nah, ini berarti sudah melebihi ya, karena di sini adalah minimal 8 jam. Untuk elongasinya ini minimal 3 derajat. Nah, di sini elongasinya adalah 9 derajat. Jadi secara hisab ini sudah bisa keberhasilannya sudah ada dukungannya. Oh, gitu. Okay. Termasuk tempat, ada lagi cuaca alam. Nah, ya. Tapi untuk yang kita lihat lokasi di sana, untuk di sini ini bagus sekali ya, karena ketinggian luas gitu ya, iya, pandangannya. Akan tetapi yang kita lihat mulai dari sejak awal tadi, mulai jam 5 tadi ya, ternyata di sebelah sana itu awan, dan awannya ini petang, sehingga sampai sekarang itu belum berhasil ya, karena memang alam itu salah satunya adalah awan. Kemudian peruqyat mengetahui posisi hilal sebenarnya, sehingga dalam pelaksanaan ru'yah kita ini adalah memang harus kita tadi sudah kita konsentrasi bersama-sama untuk melihat. Nah, ini harus tahu posisinya di mana dan bagaimana di sebelah mana dengan matahari dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, mungkin para sahabat sudah penasaran tentang bagaimana melihat hilal. Kemudian di sana sudah ada alatnya. Tapi sebelum kita mau praktekkan nih, saya mohon untuk sahabat-sahabat untuk subscribe terlebih dahulu sehingga informasi dari kami tidak terlewatkan untuk sahabat-sahabat ya. Kemudian bisa langsung dipraktekkan, sahabat Sulis. Oke. Untuk perhitungannya ya, jadi kita tidak hanya menggunakan lintang tempat, bujur tempat, tetapi termasuk ketinggian tempat. Alhamdulillah ketinggian tempat untuk di sini di Masjid Baitur Rahman ini adalah 176 meter ya. Kemudian kita juga menggunakan data yang lain, antara lain kita ambil data dari data Ephemeris, ada deklinasi matahari dan equation of time. Yang tadi prosesnya kita mengambil data, setelah ambil data kita hitung ya, hitung. Nah, perhitungan ini kita untuk membantu dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Salah satunya yang pertama, kita ini setting kamera kita yang sudah ya, kita menggunakan ini ya, salah satu aplikasi. Nah, ini yang pertama kita mencari azimut hilal. Okay. Untuk azimut hilal ini adalah 254 ya. Jadi kita setting azimut hilalnya karena memang kita fokusnya pada hilal. Nah, maka kita langsung fokuskan kepada hilal yaitu 254 sudah ya. Iya. Oh, yang ini. Ini. 254. Kemudian untuk ketinggiannya ini adalah 7 derajat. Nah, ini untuk hilal mar'i ya. Tapi ini disetting 8. Nah, tapi tidak masalah karena apa? Ini ketika kita lihat di kamera ini sangat luas ya. Seperti itu. Kemudian keadaan hilal ini miring ke selatan. Nah, terutama hilal ini tadi berada di sebelah selatan matahari. Nah, jadi pas ketika kita tadi melihat matahari tenggelam, nah, kita itu jaraknya antara matahari dengan bulan atau hilal ini adalah sekitar 1 derajat 48 menit. Nah, di sebelah selatan matahari, seperti itu. Nah, untuk lama hilal bisa dilihat ini mulai dari tenggelam matahari yang tadinya matahari tenggelam itu jam 18 lebih 2 menit. Nah, itu kita bisa melihatnya hilal selama 35 ya, sekitar 35 menit. Nah, itu. Tapi tadi karena salah satu untuk mendukung keberhasilan Ru'yatul Hilal ini ternyata alam belum bersahabat dengan kita ya.
Terlihat cukup ada kabutnya, awan ya. Baik, ya. Mungkin ada sedikit penasaran sama sahabat-sahabat bahwasanya kalau cuaca mendukung nih, kira-kira hilal itu dilihat ataupun terlihat di bagian mananya ini? Kira-kira kalau hilalnya? Iya, kalau kita bisa melihat ya, ini posisi ini ketinggian hilal ini berada di sini. Jadi ada semacam cahaya, tapi cahaya itu tergantung apakah kalau memang itu penuh, maka di sini akan terlihat nanti ada cahaya ya, yang modelnya ada miring ke selatan, seperti itu. Oke. Tapi karena keterbatasan cuaca, jadi tidak. Karena memang tadi alam belum bersahabat dengan kita, sehingga hilal belum bisa terlihat untuk di lokal kita ini. Berarti hilal belum terlihat di desa Kandang Mas, ataukah mungkin hilal itu bisa dilihat di daerah-daerah lainnya selain Kandang Mas kira-kira? Kemungkinan bisa, karena memang tadi standar yang umum di Indonesia sendiri adalah 2 derajat, sehingga biasanya proyek di wilayah lain itu biasanya berhasil ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa besok itu sudah tanggal 1 Rajab, karena ketinggian tadi sudah di sini 7 derajat ya, 7 derajat. Nah, padahal standarnya 2. Nah, ini kemungkinan tinggal nanti kita melihat atau melihat di pemberitahuan apakah di wilayah lain yang melaksanakan itu berhasil dan tidaknya. Tapi biasanya ada 1-2 pasti ada. Oh, gitu. Ya, jadi demikian sahabat, karena di tempat kita di Kandang Mas itu tidak terlihat hilalnya. Kemudian nanti kita tetap tunggu hasil hilal dari wilayah-wilayah lainnya untuk menetapkan 1 Rajab. Tapi mohon maaf nih karena keterbatasan cuaca sehingga hilal tidak dapat terlihat di sini gitu. Kemudian berarti ini Ansor Banser Kandang Mas sudah setiap tahunnya membuat kalender Hijriah berarti ya? Yang kita buat adalah jadwal imsakiyah. Oh, imsakiyah. Sudah beberapa tahun. Sudah sekitar 4 atau 5 tahun setiap bulan Ramadan kita selalu mengadakan atau membuat jadwal imsakiyah. Ini yang sudah berjalan. Mungkin demikian sahabat-sahabat, yang menjadi unik di Ansor Banser Kandang Mas adalah Ansor Banser itu buat kalender imsakiyahnya sendiri, tapi juga tetap merujuk pada imsakiyah yang ada di Kabupaten Kudus teman-teman. Jadi itu tadi yang bisa dipaparkan tentang Ru'yatul Hilal. Semoga video ini cukup membantu teman-teman, ataupun ibaratnya menghilangkan sebuah apa tuh hilal gitu ya, penasarannya hilang untuk masalah ini ya gitu. Demikian yang dapat kami laporkan pada petang hari ini tentang Ru'yatul Hilal. Mungkin ada sepatah 2 patah untuk menutup acara pada petang hari ini. Ini adalah salah satu keunikan daripada Ansor Banser kita, dan tetap kita kompak selalu mengembangkan baik keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Terutama dalam keagamaan ini kita melaksanakan Ru'yatul Hilal. Semoga dukungan dan doa dari sahabat-sahabat semua ini akan akan lebih maju lagi dalam pelaksanaan kegiatan Ru'yatul Hilal dan lain sebagainya, serta kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di Ansor Banser Kandang Mas. Baik, demikian teman-teman closing statement dari sahabat Sulis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian kami selaku Sorban Mas TV mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Kemudian bisa ketemu lagi di acara-acara kami di Sorban Mas TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.